fakta-fakta sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai ghurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan ghurur, dikatakan berdosa, jihad orang-orang bodoh katanya. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal tatkala Belanda baru-baru awal mendirikan kongsi di Batavia, seorang sultan besar, Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram nih kan seorang raja besar, sudah mengirimkan pasukan untuk menggempur Belanda di Batavia. Bayangkan nih, Sultan Agung Mataram ini kan Jawa Tengah, Jogja. Perjalanan kaki sangat jauh demi tanah air dan bangsa, rela berkorban menuju Batavia. Walaupun toh kalah, tetapi ini semangat perjuangan untuk merebut tanah kita sendiri. Kemudian Sultan Agung Mataram mengirimkan pasukan lagi, tapi juga kalah. Kemudian setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten juga berjuang mati-matian merebut tanah air dari Belanda. Lah kok dikatakan ghurur, Masya Allah, dikatakan tipu daya setan dan berdosa. Ini sebenarnya fatwa macam apa ini sebenarnya? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian setelah itu berkali-kali berturut-turut perjuangan jihad para putra-putra pribumi untuk merebut tanah airnya sendiri. Ada Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro ribuan, walaupun kalah. Kemudian ada perjuangan Sultan dari Makassar, Sultan Hasanuddin. Ada perjuangan Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Kemudian perjuangan dari Kesultanan Aceh berturut-turut bertubi-tubi. Kemudian ada pergerakan para kiai-kiai dan ulama Banten, geger Cilegon. Lah kok semuanya dikatakan ghurur, Masya Allah. Coba kita baca satu lembar di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah halaman 22. Bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syaratnya. Syarat adanya, maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri ini, para pribumi yang berjuang berjihad ingin merebut tanah airnya dari penjajah. Sekali lagi, Belanda itu penjajah, harus diusir. Kalau nggak rusuh bagaimana? Para merusirnya Belanda, ya harus rusuh, bikin rusuh negeri, sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, ya, yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian ialah batil, bukannya jihad. Masya Allah, dikatakan bahwa batil. Masya Allah, Masya Allah. Lah ini kok masih dibela bahwa beliau bukan sebagai antek Belanda. Lawang fatwanya seperti ini. Para jawara Batavia yang ada di Tambun, Bekasi itu berjuang. Ya, lihat bagaimana para jawara di Tambun, Bekasi ingin merebut tanahnya sendiri dari para penjajah. Dikatakan batil, bukan jihad. Masya Allah. Ini pernyataan seperti ini sebenarnya antek Belanda atau tidak? Lalu bagaimana kalau kita menjelaskan ini bukan antek Belanda? Lalu bagaimana sih? Lawang sudah dari pemerintahan yang sah, yaitu Sultan Agung Mataram, sudah menggempur Belanda berkali-kali. Ya, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa Banten juga menggempur Belanda.
Kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ini kesultanan-kesultanan semua ini, negara-negara yang sah membentur Belanda. Kemudian Kesultanan Aceh menggempur Belanda. Kemudian Perang Padri, ya. Kemudian sampai Gegir Cilegon di Bekasi. Walaupun toh sudah kesultanan nggak ada, ya terpaksa nih. Terpaksa orang-orang pemuka agama, para kiai dan ulama bersatu untuk mengusir Belanda sesuai dengan kemampuannya. Lah kok dikatakan sebagai perusuh negeri, Masya Allah. Dan tidak jihad, tetapi berdosa, Masya Allah. Ini sebenarnya fatwa model apa? Fatwa yang ingin strategi ataukah memang benar-benar menjadi anteknya Belanda, menjadi jongosnya Belanda? Kalau seandainya strategi, ya tidak harus berfatwa seperti ini, Masya Allah. Sebagaimana Teuku Umar dari Aceh, itu pura-pura masuk ke dalam tentaranya Belanda, tetapi ingin mempelajari strategi cara memakai senjata, strategi perang. Setelah itu Teuku Umar dari Aceh keluar karena memang strategi memimpin pasukan Aceh menggempur Belanda. Lah kalau ini Masya Allah, sudah berkali-kali pasukan pribumi, ya. Kalau seandainya mau mengatakan bahwa perang Pangeran Diponegoro itu tidak sah, misalnya disebut sebagai perusuh negeri, ya, disatakan sebagai berdosa dan ghurur, Masya Allah. Berapa ratus ribu, ya, para ulama yang mendukung gerakan pasukan Pangeran Diponegoro, kemudian pasukan Perang Padri, pasukan para ulama-ulama Nusantara yang ingin membebaskan negeri dari penjajah Belanda. Coba kita dengarkan video nih, ya, dari seorang Habib yang mengatakan kalau ada seorang ulama yang sudah dikasih balung itu apa sih? Kasih tulang begitu, dikasih uang, udah nurut nih. Coba kita renungkan. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Anjing itu nurut pak. Dikasih belung, wah dia seperti dikasih emas. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Orang dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya gak? Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Goblok lu, asli orang goblok lu. Biarin, saya dengan ibu kasih duit buat ini. Ambil, tuh, ambil. Nah, semua tuh, ambil semua. Habib Saleh nasabnya bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah ibn Saleh ibn Abdullah ibn Salim ibn Umar ibn Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inad. Beliau bernasab sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abdul Rahman As-Saggaf ibn Muhammad Mula Dawilah, bernasab juga kepada Sayyidil Imam Habib Muhammad Mula Dawilah ibn Ali Maula Darakh ibn Alwi Ghuyur ibn Muhammad Al-Faqil Muqaddam ibn Muhammad Sahib Al-Marbat ibn Ali Khala Qasam Ibn Alwi, Ibn Muhammad, Ibn Alwi, Ibn Ubaidillah. Perhatikan, ini yang kadang-kadang ingkar dengan nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Perhatikan, Ibn Alwi, Ibn Ubaidillah, Ibn Ahmad Al-Muhajir, Ibn Isa Al-Nagib. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar.
Saya hidup di Timur Tengah lama. Di situ ada ahli nasab. Di Arab Saudi itu orang yang ahli nasab menyambungkan semuanya dari sampai Sayyidil Habib Ibn Ubaidillah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada guru kita, guru saya yang dari Kuwait, meriksa juga. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya? Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di Indonesia ini, ingat, saya ingatkan, tidak ada yang ingkar keluarga Nabi, terutama Ba'alwi ini, kecuali Wahabi. Kecuali mereka minta fatwa ke Yaman, dikejar di situ. Tidak ada. Di Yaman sendiri nggak ngerti. Di Yaman itu tempatnya para habaib. Karena mereka baru mengatakan bahwa mereka meminta fatwa dan mendapat fatwa dari mufti Yaman. Tidak ada. Di Indonesia ini paling banyak habaib berada di Yaman. Tidak ada satupun di Yaman ini yang ingkar nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Tidak ada. Ingat saudara-saudara, jangan terpancing. Ini orang-orang bayaran yang ingin menghancurkan, menjauhkan umat Islam dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin menghancurkan para kiai untuk jauh dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini ada yang mendukung. Nanti akan terbuka kalau rezim ini sudah jatuh. Faham tidak? Faham tidak? Nanti dia akan tahu. Jadi kita tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing. Ahli-ahli nasab sedunia mengakui cuman keplak Sukawit ini saja. Pemain lenong rompi ini saja, pemain lawak ini saja, yang gembar-gembor tidak usah didengar. Tidak usah. Buktinya kemarin pada waktu duduk dengan Buya Qurtubi, gak bisa ngomong. Diminta dalilnya gak bisa ngomong. Kita gak usah terpancing. Tidak usah. Tetap berjalan, tetap cintai keluarga Nabi. Jangan ada yang berubah. Cintai keluarga Nabi yang ahli sunnah wal
yang ahli sunnah wal, karena ini ajaran para salaf. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid berpesan untuk supaya berpegang teguh dengan ajaran Sada ala Ba'alwi, berpesan supaya tidak keluar dari tariqahnya Sada ala Ba'alwi. Beliau mengatakan, aman la yutabi' salafu fit tariqah yadi', barang siapa orang yang tidak ikut perjalanan para sesepuhnya, dia akan lenyap dan tidak akan pernah tahu jalan. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Apa salah mereka sada alamin? Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Dan sekali-kali kiai itu mengaku dia duriyah Rasul. Kenapa, Bin? Kiai itu yang mengaku duriyah Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam katanya. Ya itu yang mengaku duriyah Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam katanya. Tidak ubahnya dengan tai ayam katanya. Wallah itu. Manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah kaya bunyi kiai Asmana, tetapi Asmana tai. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kami akan kasih sok tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi, pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini.